tidak mengenakkan, di mana beliau dilempari oleh orang-orang Taif. Beliau dihinakan dan diusir bahkan oleh mereka orang-orang Taif, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril bersama dengan malaikat gunung untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, wahai Muhammad, ini ada malaikat gunung yang siap untuk Anda perintah. Kemudian malaikat gunung mengatakan, wahai Muhammad, apabila engkau mau, aku akan angkat gunung ini untuk Anda, dan aku akan timpakan kepada mereka penduduk Taif yang telah bersikap sedemikian buruk kepadamu. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi kasih sayang, beliau mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Akan tetapi aku malah berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang punggung mereka-mereka ini nanti, ya, dari keturunan mereka-mereka ini, orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Nabi dan juga harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat genting, ya. Yang nanti kita akan sebutkan apa hikmahnya dan betapa sabarnya beliau dan kesabaran beliau membuahkan hasil, ya. Sedikit kita melompat di beberapa tahun kemudian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Ketika Nabi itu wafat nanti, ya, maka naiklah Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah itu artinya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar dari negeri-negeri yang tadinya itu muslim, yang tadinya mereka ini beriman kepada Allah, ya, kemudian mereka bayar zakat, mereka tidak lagi bayar zakat, atau mereka tidak mau, bahkan menolak untuk membayar zakat. Dengan kata lain, mereka ini mengingkari kewajiban zakat, ya. Sehingga banyak orang murtad itu di zaman awal-awal Abu Bakar naik. Banyak orang murtad dari Islam, bahkan ada yang mengaku nabi dan seterusnya. Nah, dari sekian daerah-daerah yang mereka ini banyak pergolakan, yang Abu Bakar mengirimkan atau punya panglima andalannya itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, di antara daerah yang tidak ada orang-orang murtadnya daerah Taif. Jadi Taif itu daerah yang mereka ini begitu teguh memegang Islam, bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di satu malam di dalam perjalanan, ya, pulang menuju ke Mekah, beliau sholat. Kemudian Allah giring atau Allah arahkan beberapa jin atau nafarun minal jin yang mereka mendengarkan bacaan beliau atau bacaan Al-Quran beliau. Dan Rasulullah SAW tidak tahu bahwa ternyata ada jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Ahqaf. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika kami arahkan kepadamu sekelompok dari jin yang mereka mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan, ketika mereka mendatanginya, mereka berkata satu sama lain, ansitu, diam, kata jin sesama mereka. Setelah selesai, maka mereka kembali kepada kaum mereka dari kalangan jin, seraya memberi peringatan kepada kaum mereka sesama jin. Mereka mengatakan kepada kaum mereka,
sesama jin, wahai kaumku, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, dan kitab tersebut membenarkan apa-apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya dan memberikan hidayah, petunjuk kepada kebenaran dan juga kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, jawablah, sambutlah, terimalah utusan Allah Subhanahu wa taala ini dan berimanlah kalian kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan juga melindungi kalian dari azab yang pedih. Barang siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah, maka tidaklah dia bisa melemahkan Allah di langit maupun di bumi, dan tidak ada baginya penolong. Itulah orang-orang yang sesat. Nah, ketika selesai, jadi fragmen ceritanya selesai. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan untuk memasuki Mekah, dan ketika itu beliau alaihi salatu wassalam ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kita akan masuk Mekah sementara orang-orang Quraisy itu kan sudah mengusir Anda dari sini? Maka Nabi mengatakan, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitan yang engkau lihat sekarang ini, dan sesungguhnya Allah pasti akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Akhirnya beliau mencoba untuk meminta suaka kepada beberapa pembesar Quraisy. Ada Al-Akhnas ibnu Syari', tetapi enggak mau. Kemudian ada Suhail bin Amr, juga tidak mau. Akhirnya beliau mendapatkan suaka atau perlindungan atau jaminan dari seorang Quraisy yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi ini seorang tokoh Quraisy yang bersedia untuk memberikan jaminan atau menjadi penjamin bagi Rasulullah SAW untuk masuk Mekah dengan jaminan keamanan dari beliau, ya, dari Al-Mut'im bin Adi. Dan Nabi senantiasa mengingat jasa Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi seorang musyrik yang dia ini mati di perang Badar. Nabi pernah mengatakan ketika nanti perang Badar ini tahun kedua Hijriah, di mana banyak pembesar Quraisy itu ditawan. Nah, Nabi mengatakan, "Lau kanal Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i lataraktuhum lah." Kalau seandainya sekarang ini Mut'im bin Adi hidup dan datang kepadaku minta agar ini pembesar Quraisy yang kita tawan ini agar dibebaskan, ini saya akan bebaskan untuk dia. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk balas jasa Nabi Muhammad SAW kepada Mut'im bin Adi. Meskipun orang musyrik. Nah, faedah apa saja atau hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika masuk kota Taif, beliau itu mulai dengan mendakwahi pembesar-pembesarnya. Maka dari itu kita bisa mengambil faedah, hendaknya seseorang itu dia memulai dakwahnya dengan orang-orang yang memang memiliki kedudukan dan juga pengaruh. Semisal kalau di rumah ya bapak. Kalau misalnya di suatu daerah, maka pemimpin daerah tersebut. Kenapa? Li'anna lahu ta'tsiran 'ala man fi manzilihi. Karena dia memiliki pengaruh yang kuat kepada orang yang ada di rumahnya atau ada di wilayahnya, ya. Dan ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk adab yang harus dijaga oleh setiap orang yang berdakwah atau mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana hendaknya seseorang itu menempatkan masing-masing orang sesuai dengan kedudukannya. Jadi kalau istilah di kita ini ada istilah sowan. Sowan itu apa ya? Sowan, tahu ya sowan ya? Sowan itu kan ya
Ya, minta izin kayak gitu. Ya. Maka hendaknya seseorang ketika dia pergi atau mendatangi suatu daerah, suatu tempat, hendaknya dia sowan atau minta izin kepada orang yang memang memiliki kekuasaan di daerah tersebut. Ya. Maka dari itu orang yang la yufarriqu fi da'wati baina kabirin wa saghirin wa amirin wa wadi'in yaqa'u fi akhta'in katsiratin wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yabda'u ma'a kibarit ta'ifi wa wujahaiha walamma lam yastajibu lahu raja'a wa tarakahu. Oleh karenanya orang yang tidak membedakan antara orang yang besar dan orang yang biasa saja, antara pemimpin dan orang yang dipimpin, niscaya dia akan terjatuh dalam kesalahan-kesalahan dalam bersikap. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau memulai dengan menyampaikan apa yang beliau bawa kepada para pembesar Taif ketika itu, dan ketika para pembesar itu tidak mau, maka Nabi pun membiarkan dan juga tidak memaksakan. Ya, raja'a wa tarakahu. Nabi meninggalkan dan juga kembali serta meninggalkan mereka, tidak mengharuskan mereka atau tidak memaksa mereka apalagi. Ini faedah yang pertama seputar adab, ya, seputar adab. Ya sama kayak kita ini masuk, misalnya kita masuk ke suatu daerah, tinggal di satu tempat, ya, maka umumnya kita atau common sense kita adalah apa? Ya kita lapor ke Pak RT kan gitu. Ya, lapor ke RT, kemudian apabila perlu misalnya RW-nya di situ juga ke RW, dan juga orang-orang yang memiliki pengaruh di tempat tersebut, ya. Yang kedua, dari peristiwa ini kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati kaum yang didakwahi itu enggan untuk menjawab, enggan untuk menerima dakwah beliau, beliau mengatakan, ya, uktumu anni beliau mengatakan, ya, tolong jangan ceritakan tentang diri saya. Ya. Di mana Nabi SAW ketika berdakwah kepada pembesar Taif, kemudian pembesar Taif ini tidak mau menerima. Ya sudah, kalau begitu Nabi meminta tolong agar tidak diceritakan tentang beliau. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah annal hikmata taqtadi alla yatahaddatsu syakhsu an kulli syai'in. Hendaknya seseorang itu tidak berbicara dalam semua masalah. Tidak semua masalah itu perlu dibicarakan, perlu disebutkan, perlu diceritakan. Bal inna ba'dal umuri yaktumuha syakhsu wa yas'a ila katmiha. Bahkan mestinya beberapa perkara itu terkadang lebih bagus untuk di-keep atau disimpan saja. Disimpan saja dan tidak diungkapkan apalagi ke publik. Wa adami nasyriha, tidak diumbar ke publik. Lima fi dzalika minad darar, karena terkadang hal tersebut ada kemudaratan. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Pergunakan atau minta tolonglah dalam rangka untuk menyukseskan misi Anda atau hajat Anda bil kitman, dengan silent atau merahasiakan, enggak usah cerita-cerita. Fa inna kulli dzi ni'matin mahsud, karena setiap orang yang memiliki nikmat, mendapat nikmat, itu ada orang hasad, ada orang yang dengki. Ya. Wa innama talaba, selesai hadisnya. Wa innama talaba katama isaatihim lahu li'anna hadza mimma yasurru bihil a'da'u fi Makkah. Kenapa beliau minta seperti itu? Beliau ingin agar, ya, tolong tidak usah ceritakan bahwasanya Anda tidak menerima dakwah saya, enggak usah. Karena hal tersebut akan menimbulkan kegembiraan dari kalangan orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Anda enggak nerima enggak apa-apa, tapi minta tolong enggak usah cerita-cerita. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, berbicara tentang cerita atau tidak menceritakan nikmat atau musibah
itu kembalinya kepada maslahat. Kembalinya kepada maslahat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Ini kalau maslahatnya lebih besar ketimbang madaratnya. Karena tidak semua nikmat itu harus kita ceritakan. Terlebih ketika seseorang menceritakan kepada orang-orang atau kepada komunitas atau apalagi ya kepada person-person yang memang memiliki permusuhan atau hasad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu pesan kepada anaknya kan. Anaknya itu Nabi Yusuf alaihissalam itu dapat nikmat berupa apa? Mimpi. Mimpinya itu agung, besar. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku ini mimpi. Aku lihat ada 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Apa kata bapaknya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu cerita-ceritakan ya tentang mimpimu kepada saudara-saudaramu itu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Karena mereka akan membuat tipu daya kepada dirimu. Karena Nabi Yakub alaihissalam melihat pada diri anak-anaknya yang lain itu ada apa? Ada kedengkian, ada kebencian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kalau kita bawa pada kehidupan kita sekarang ini, ya, di mana sebagian orang mereka berusaha untuk mengumbar, ya, mengumbar apa? Mengumbar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya nih, ada seseorang dia punya keluarga atau dia punya istri atau punya suami, terus diumbar apa? Diumbar kemesraannya, diumbar kerukunannya. Ini hal yang nggak perlu. Kenapa? Karena likulli fa inna kulli dzi ni'matin mahsud. Hati-hati. Setiap orang yang mendapatkan nikmat itu ada orang yang hasad, ada orang dengki. Demikian juga misalnya seorang mengumbar apa-apa yang Allah berikan kepadanya, tidak selalu itu maslahat. Ya, terlebih ketika itu misalnya diumbar di channel atau di itu sehingga orang itu melihat semua dan bisa jadi dari sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta orang yang lihat itu, di situ ada orang-orang dengki yang kemudian bisa menjadikan seseorang itu bahkan malah terkena apa? Ain. Bisa terkena ain. Bisa terkena ain, ya. Dan penyakit ain itu adalah penyakit yang timbul dari hati yang buruk, hati yang dengki, hati yang hasad, yang kemudian apa? Meluncur dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang dihasadi melalui pandangan. Ngelihat terus kena bisa. Ngomong terus kena bisa. Maka hati-hatilah. Tidak semua nikmat itu kemudian apa? Kita perlu umbar, ya. Terlebih seperti kisah Nabi Yakub tadi. Ketika seseorang bisa mencium gelagat tidak baik, wah ini seseorang dapat promosi misalnya di perusahaannya. Dia tahu di perusahaan itu ada orang yang atau banyak orang pengen posisi tersebut. Dia tidak menginginkan tapi dia dapat. Ya, dia dapat promosi. Maka sebisa mungkin dia tidak perlu kemudian apa? Menyebarluaskan hal tersebut, biarlah nanti mereka atau rekan-rekannya mengetahui sendiri. Karena itu akan meminimalisir madarat yang akan mengenai dirinya. Bisa jadi dari sisi hasad, bisa jadi dari sisi yang lain, ya. Ini hikmah yang kedua. Yang ketiga, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif dan beliau ya diusir oleh orang-orang dari kalangan sufaha, orang-orang bodoh dari kalangan Taif yang mereka melempari beliau dengan batu, dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berusaha untuk melindungi beliau, ya, sampai-sampai Zaid itu terluka kepalanya. Maka kita bisa mengambil faedah bagaimana kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat.
Bagaimana kita merealisasikan spiritnya Zaid bin Harithah yang beliau pasang badan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini mengatakan, Syekh di sini mengatakan, penulis mengatakan, wa nahnu al-yauma naqi sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita berusaha untuk melindungi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melindungi, kita membela. Sebagaimana Zaid Ibnu Harithah beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita membela ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membela ajaran tersebut? Yaitu yakunu bil muhafazati 'alaiha, dengan melestarikannya. Ya, melestarikan ajaran Rasul, wal 'amali biha, dan mengamalkannya, wal hirsi kullal hirsi 'ala ta'assi bihi, serta bersemangat untuk bersauri tauladan kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah atau ajaran beliau dalam kehidupan kita. Semisal apa? Ya, semisal kita bangun tidur. Bagaimana Nabi kalau bangun tidur? Nabi bangun tidur baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus ngapain? Nabi cuci tangan. Karena Nabi mengatakan, ya, kalau seseorang di antara kalian bangun tidur malam, hendaknya dia jangan mencelupkan tangannya ke bejana air kecuali setelah mencucinya tangannya 3 kali, karena dia tidak tahu tangannya itu nginep di mana semalam. Kemudian apa? Kalau memang dia berwudu kemudian sholat, maka sampai hendak tidur lagi, di situ ada suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya, bagaimana ajaran beliau dalam kaitannya sebagai makhluk, itu tadi sebagai kaitannya sebagai makhluk, sebagai hablum minallah, hablum minannas, ya, hablum minannas, bagaimana petunjuk Nabi untuk bertetangga, ya, bertetangga baik dengan yang muslim maupun non muslim, ya, sama, bersikap baik kepada tetangga, itu hukumnya wajib, dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sikap kepada sesama manusia, baik kepada yang lebih tua, kepada yang sesama, atau bahkan kepada anak yang lebih kecil, semuanya ada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraddi ala kulli za'in anha aw mubtadi'in ma laisa minha. Demikian juga seseorang yang memiliki ilmu, hendaknya dia meluruskan atau menyanggah orang-orang yang melenceng dari petunjuk atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang mereka mengada-adakan hal-hal yang bukan bagian dari agama. Wa na'lamu anna sa'adata kulla sa'adatil wal fawzu kullal fawzi fit tamassuki bihadhihi sunnati wal 'addi 'alaiha bin nawajid. Dan kita mengetahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya ada pada berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menggigitnya dengan gigi geraham. Menggigitnya dengan gigi geraham. Sungguh kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus kita rasul. Untuk apa? Untuk mencontohkan kepada kita praktek agama yang Allah ridhoi. Praktek agama yang Allah ridhai, baik yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas, ya. Selain contoh yang tadi disebutkan, kita lihat di Islam, agama kita ini semuanya ada, beneran. Mulai dari orang lahir mesti diapakan, anak kecil itu mesti diapakan begitu lahir, ya. Kemudian ketika sudah mulai balik, ketika menikah, ketika dia berkeluarga, punya anak, ketika sudah tua, dan kemudian ketika hendak meninggal atau setelah meninggal, semuanya itu ada aturan, semuanya ada juklaknya dan begitu lengkapnya. Ini kita berbicara sebagai makhluk pribadi, Demikian juga sebagai makhluk yang memiliki hubungan sosial dengan sesama manusia yang lain. Maka ajaran Islam itu benar-benar apa? Sebuah nikmat yang besar.
yang kalau seseorang itu dia menerapkan ajaran itu maka tidak ada lagi kebingungan. Nabi pernah mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat, tidak akan bingung, ya, terumbang-ambing setelahku ketika kalian berpegang teguh dengan dua perkara. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua sunnah atau al-hadis yang sahih. As-sunnah. Contoh, ya. Orang meninggal punya banyak harta. Di Islam ada aturannya enggak? Ada aturan yang sudah paten. Harta ini mau diapakan, ya. Harta ini mau diapakan? Oh, ini harta punya ahli waris. Ahli warisnya dapat berapa? Ada enggak aturannya? Ada. Sehingga tidak ada lagi ribut-ribut mestinya. Tidak ada lagi apa? Oh, saya harusnya lebih banyak. Al-Quran sudah ada. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah mewasiatkan, Allah yang mengasih wasiat. Allah mewasiatkan untuk kalian dalam urusan anak-anak kalian. Anak laki-laki itu 2 kali bagian dari anak perempuan. Itu wasiat Allah di Al-Quran. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW. Setelah orang meninggal, bagaimana ya? Saya pengen berbuat baik kepada orang tua. Di Islam, diterangkan, ya. Bisa dengan mendoakan, bisa dengan menunaikan nazarnya, bisa dengan bersedekah atas nama orang tua, bisa. Itu semuanya diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga seseorang itu hidup itu terbimbing, tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Kita lanjut dalam poin yang keempat. Ketika Nabi SAW keluar dari kota Taif dan beliau begitu kelelahan dan benar-benar kelelahan, ya, dan ketika itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah. Al-luju'u ilallahi fi syada'idi huwal manhajus sahih. Bahwa kembali kepada Allah terlebih di saat genting dan susah itu adalah metode yang benar. Inna du'a wal ilhaha fi du'a la yu'aridu sabr. Dan sebenarnya berdoa dan terus berdoa itu tidak menafikan, tidak kontradiksi dengan yang namanya sabar. Bal yasbirul muslimu ala ma yulaqi wa yarfa'u yadayhi yarjul faraja minallahi ta'ala. Bahkan mestinya seorang muslim kalau lagi susah, maka hendaknya dia bersabar kepada Allah atas apa-apa yang dia temui, dan dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah mengharapkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasakan susah atau masalah, ya, maka hendaknya jangan lupa ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menyelesaikan masalah. Jangan seseorang itu kalau punya masalah dia mengandalkan kepada ininya dulu, mengandalkan kepada kecerdasannya, kepada saya punya backing, saya punya saya punya teman di situ, saya punya ini, saya punya itu. Jangan. Tetapi hendaknya dia kembali kepada Allah dan andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum yang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di tangannya lah segala urusan. Biyadihil amru, di tangan Allah lah segala urusan. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mudahkan dengan cara yang Allah kehendaki. Maka dari itu, contoh Rasulullah SAW ketika susah kemudian berdoa kepada Allah, inilah metode yang benar. Bukan malah kemudian menyelesaikan masalah dengan masalah, ya, menyelesaikan masalah dengan masalah. Seperti apa? Ini bukan iklan. Kalau yang iklan itu kan tanpa. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Punya masalah, udahlah, saya pengen melupakan semua ini. Akhirnya nyengkek topi miring kan itu.
Nyari apa? Nyari khamr. Biar lupa. Atau cari narkoba. Atau misalnya yang ekstrem lagi apa? Nyari tali. Tali, Pak. Buat apa? Buat gantung. Ya. Bukan buat gantung pakaian, gantung yang pakai. Gantung diri. Nauzubillah min dzalik. Ini ya adalah metode yang jauh dari metode yang benar dalam menghadapi masalah. Dalam menghadapi masalah. Masalah itu pasti ada dalam hidup. Maka ya orang itu kalau punya masalah, hendaknya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian dia berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dua. Yang ketiga, dia kalau ternyata tidak selesai atau tidak kunjung selesai, maka dia bersabar dan bersabar menunggu titik terang itu ibadah. Bersabar menunggu jalan keluar dari suatu masalah itu ibadah. Ya. Bersabar menunggu jalan keluar dari masalah itu ibadah. Sehingga seseorang di dalam hidupnya dia berusaha untuk menyaman-nyamankan hidup. Hidup ini kan sudah sebentar, Pak. Ketika ada masalah, janganlah masalah itu menjadikan hidup kita ini makin susah, makin sebentar, ya. Tetapi masalah itu kalau bisa dihilangkan. Kalau nggak bisa diminimalisir. Kalau nggak bisa ya sudah disabari. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang kalau kita timbang, kita takar dengan masalah yang ada, nikmat Allah itu masih lebih banyak. Ya, masih lebih banyak. Silahkan sebutkan dan renungkan masalah apapun yang mungkin Anda sedang hadapi. Kemudian coba hilangkan, kalau nggak bisa maka minimalisir. Kalau tidak bisa maka renungkan Allah itu masih berikan nikmat lebih banyak ketimbang apa yang Allah timpakan atau ujikan berupa masalah hidup Anda. Benar, ya. Ditambah dengan apa? Ikhtiar dan juga husnudzan, berusaha serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada buku bagus, ya, buku bagus. Buku yang berjudul ini Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Wasilah-wasilah, sarana-sarana yang bermanfaat menuju kepada kehidupan yang bahagia. Sarana-sarana yang bermanfaat menuju kehidupan yang bahagia, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Ya, buku itu bagus sekali. Dan terjemahannya sudah banyak, silahkan mungkin kalau mau dibaca-baca atau mungkin PDF juga ada, ya. Yang jelas buku itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin mencapai hidup bahagia di tengah dunia yang pasti dia akan mendapati masalah, ya. Yang pasti dia akan mendapati masalah. Yang kelima, hikmah yang kelima. Fi qabuli Rasul sallallahu alaihi wasallam hadiyat ibnai Rabi'ah Syaibah wa Utbah lamma ba'atha ilaihi bi'unqudil 'inab na'khudhu minhu jawaza qabuli hadiyatil kafiri wa isti'maliha haitsu akala Rasul sallallahu alaihi wasallam qatafal 'inabi alladhi ba'athu bihi ilaihi. Ketika Nabi menerima hadiah dari kedua anaknya si Rabi'ah, yaitu Syaibah dan Utbah, yang notabene kedua orang ini adalah orang-orang musyrik, dan beliau menerima hadiah tersebut, kita mengambil faedah bolehnya seseorang menerima pemberian hadiah dari orang kafir, ya, dan menggunakannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memakan beberapa tangkai dari anggur yang dikirimkan atau yang dihadiahkan kepada beliau. Ini yang kelima. Yang keenam, di dalam kisah Nabi bersama Adas. Adas ini siapa? Adas ini budaknya si Syaibah dan Utbah yang mereka mengirimkan anggur tadi. Jadi Syaibah dan Utbah itu kedua orang musyrik punya budak. Budaknya namanya siapa? Adas. Adas inilah yang diminta untuk menghantarkan
anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian Nabi ketika memakan, Nabi mengatakan bismillah. Adas penasaran, loh, Anda ini ngomong apa barusan? Tidak ada orang sini ngomong seperti Anda. Baca seperti itu. Ya. Terus Nabi nanya balik, Anda dari mana? Disebutkan, saya dari daerah ini. Ya. Kemudian singkatnya, ternyata Adas ini seorang Nasrani. Seorang Nasrani yang dia ya, Nasrani taat. Dan dia mendapati, berarti Anda ini Nabi. Anda ini Nabi. Nah, akhirnya masuk Islam. Dari kisah ini kita bisa mengambil faedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau la yahqiru ahadan fi tablighihi risalata rabbih. Beliau tidak menyepelekan seseorang dalam menyampaikan dakwahnya. Si Adas ini yang tadinya Nasrani, beliau ajak untuk masuk Islam dan beliau ajak diskusi sampai akhirnya Adas ini radhiyallahu anhu beliau masuk Islam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Dalam kitab-kitab sirah sudah beliau dari kita kisahnya bagaimana Adas itu ya, bertanya, Anda itu dari mana? Nabi balik bertanya, lah Anda dari mana? Sampai akhirnya ya Adas mengatakan, saya dari Ninua. Saya dari Ninua. Maka Nabi mengatakan, ya, oh, Anda dari kampungnya Nabi Yunus ya? Loh, kok Anda tahu Nabi Yunus? Ya, saya dan beliau itu satu saudara. Ya, itu adalah beliau adalah Nabi, saya juga Nabi. Saya juga Nabi. Maka akhirnya apa? Adas pun ya mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memeluk Nabi serta menyatakan keislamannya. Faedah yang selanjutnya dari kisah Adas ini, sebab Islamnya Adas adalah al-hiwar, ya, atau bal bidayatul hiwari kana bisababi tasmiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam indama arada al-aql. Awal mula terjadi percakapan antara Adas dengan Nabi tentang masalah agama. Itu awalnya adalah tasmiyahnya Nabi. Nabi pas mau makan baca apa? Bismillah. Yang ini ya memberikan faedah. Hendaknya seorang muslim itu dia jangan melupakan hal ini, yaitu berdakwah, mengajak manusia bi'amalihi, dengan prakteknya. Kita ini muslim. Kita ini sebenarnya dilihat dari atas ke bawah, dari ujung kepala sampai ke kaki itu dilihat. Suka tidak suka, diperhatikan oleh orang-orang di luar kita. Oh, orang Islam itu kayak gitu. Bangun pagi, ya kan? Sholat nggak cuma sekali dalam sepekan atau sehari, sholat itu 5 kali. Belum lagi kalau sholat sunnah. Demikian juga apa? Mereka ya mengucapkan satu sama lain assalamualaikum kalau ketemu, itu orang Islam. Ya, ini sebenarnya merupakan dakwah. Ternyata orang Islam itu seperti itu ya. Ya, maka wayahrisu ala iltizami bil adabil islamiyah. Hendaknya kaum muslim itu mereka berusaha untuk menerapkan adab-adab Islami sendiri, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mengajarkan serta mendakwahkan kepada orang lain, agar orang-orang itu mereka mengetahui bagaimana hakikat Islam yang sebenarnya. Di Islam itu diajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, bukan sebagai sebuah bukan sebagai sebuah bukan hanya sekedar sebagai sebuah adat, tidak, tetapi bahkan sebagai sebuah kebutuhan. Kita itu butuh loh berbakti kepada kedua orang tua. Butuh. Lebih butuh ketimbang orang tua kita membutuhkan bakti kita. Sebenarnya kita yang butuh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Jadi kita ini butuh
untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang kita bisa. Dengan umpamanya harta yang kita miliki, dengan waktu yang kita punyai, dengan tenaga yang kita ada, dengan kedudukan, dengan apapun. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal misalnya, apakah masih ada kewajiban atau kebutuhan berbakti? Masih ada. Yaitu apa? Kita mendoakan mereka, kita menunaikan wasiat mereka, kita menyambungkan silaturahmi dengan orang-orang yang tersambungan melalui mereka. Itu kebutuhan kita. Ini ajaran Islam. Kita sekarang piknik sedikit ke sebagian negara yang mereka ini ya punya kampung, itu daerah khusus isinya orang jompo. Di Jepang sana isinya orang jompo. Kenapa orang jompo? Ya karena anak-anak mereka udah gak mau ngurusin. Anak-anak mereka ya paradigmanya sama sekali tidak, ya mereka bukan orang beragama. Mereka gak ada agama. Jadi agama yang atau keyakinan mereka gak ada itu namanya berbakti kepada orang tua. Gak ada. Udah orang tua itu sudah taruh di panti jompo atau taruh di kampung, saya lupa nama kampungnya. Nanti silakan cari di YouTube itu ada. Ya, isinya orang tua semuanya. Demikian juga sampailah mereka pada pola pikir, ngapain saya punya anak? Punya anak itu satu repot. Entar kalau sudah gede tambah repot. Entar sudah menikah mereka akan meninggalkan saya pelan-pelan. Ya. Sehingga kita lihat di negara-negara musyrik, negara yang katanya maju, maka terjadi ketimpangan dan kemerosotan dari sisi apa? Atau dekadensi moral. Yang tua banyak, yang muda tidak menikah, anak-anak itu apa? Sedikit, sepi negaranya. Ya, sepi negaranya. Dan ini warning kan gitu. Negara kalau sudah mulai nggak ada anak-anak, siapa yang mau nerusin? Ya, siapa yang mau nerusin? Ya, sekarang anak-anak kita yang ada di sekeliling kita ini, mereka lah penerus kita. Kita ini sebentar lagi selesai. Yang nerusin siapa kalau bukan mereka? Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur dengan Islam yang mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak itu adalah amanah, anak-anak itu juga merupakan nikmat sekaligus ujian dan cobaan. Ya, seperti itu. Ini kita belum berbicara tentang kerusakan moral akibat paradigma yang tadi. Orang nggak pengen punya anak, nggak pengen nikah biaya yang gede segala macam. Ya. Akhirnya apa? Ya, mereka mencari jalan-jalan yang menyimpang untuk apa? Untuk menuntaskan atau menyalurkan kebutuhan yang memang Allah berikan kepada setiap manusia, kebutuhan biologis. Jadilah penyimpangan ke sana dan kemari. Ini kerusakan. Kenapa? Karena jauh dari ajaran Islam. Maka dengan seorang muslim mempraktekkan ajaran Islamnya, sebenarnya dia telah berdakwah. Yang selanjutnya, Adas radhiyallahu anhu, ketika beliau mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, beliau langsung mencium kepala beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tangan dan juga kakinya. Ini seorang Nasrani yang dia mempelajari kitabnya. Dia mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kedudukannya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita mesti mengagungkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang Adas saja ketika dia tahu, oh ternyata ini nabi, itu begitu sukacita, ya, sukacita untuk menciumi dan demikian juga untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hari ini begitu sukacita di dalam kita bittiba'i sunnatihi wal amali biha wad da'wati ilaiha. Kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beramal dan juga berdakwah kepadanya, wa adamu mu'aradatiha bil ara'i wal uqul, dan tidak membantah beliau dengan pendapat-pendapat serta dengan akal-akal. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Ra'sul adabi ma'ahu ay ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kamalu taslimi lahu walil qiyadu lahu walil qiyadu li amrihi.
pokok dari adab kepada Rasul adalah kesempurnaan penyerahan diri kepada beliau serta tunduk kepada perintah beliau dan menerima berita-berita yang beliau sampaikan dengan penuh pembenaran tanpa menabrak-nabrakannya dengan apa yang disilahkan logika, ya, ataupun kerancuan. Apalagi mengedepankan ucapan manusia yang lain di atas ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayuwahhiduhu bitahkimi wa taslimi wal inqiyadi wal id'ani kama wahadal mursila subhanahu wa ta'ala bil ibadati wal khudu'i wal dhulli wal inabati wat tawakkuli. Maka seorang muslim itu dia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dia ikuti, yang dia tunduki perintahnya, yang dia patuhi, sebagaimana dia menjadikan Allah yang telah mengutus Rasul ini sebagai satu-satunya yang dia ibadahi dengan penuh merendahkan diri, dengan penuh kehinaan, serta kembali dan juga tawakal. Jadi kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya sosok yang kita jadikan patokan dalam kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nanti akan ditanya. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin dalam surat Al-Qasas. Dan ingatlah pada hari di mana kami akan bertanya kepada mereka semuanya, apa yang sudah kalian jawab kepada para rasul yang diutus kepada kalian. Allah sebutkan ini di dalam surat Al-Qasas yang ada di ayat 65. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari di mana Allah akan bertanya kepada mereka semuanya, kalian jawab apa sama Rasul? Dulu Rasul kalian bilang begini, kalian jawabnya bagaimana? Misalnya Nabi pernah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian memperhatikan melihat aku salat. Apa jawaban kalian kepada perintah Nabi? Apakah kalian berusaha salat seperti Nabi salat? Ataukah kalian tidak melakukan perintah Nabi ini? Maka kita akan ditanya semuanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab kepada para rasul? Yang ketujuh, dari faedah kisah ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan untuk diangkat gunung oleh malaikat gunung, kita bisa mengambil faedah berupa pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah telah mengutus malaikat dan mengizinkan malaikat gunung untuk melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apapun itu. Yang kalau seandainya Nabi mau untuk menimpakan gunung besar kepada penduduk Mekah dan juga Taif, niscaya malaikat ini akan menyanggupinya. Maka ini merupakan apa? Bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada, atau pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita bisa mengambil faedah, ternyata tujuan dakwah Nabi itu bukan untuk menghancurkan. Bukan untuk menghancurkan. Nabi itu mengajak manusia untuk mereka jadi baik. Jadi baik. Untuk mereka mendapatkan hidayah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali beliau tidak terpikir untuk membalas dendam atas perlakuan yang diterima oleh beliau. Ya.
Beliau tidak mikir ke situ. Makanya ketika ditawari oleh malaikat gunung, padahal beliau sudah berdarah-darah dilempar, ya. Maka beliau justru malah mengharapkan semoga Allah menjadikan dari keturunan mereka itu orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan beliau itu bukan untuk membalas dendam, apalagi dendam pribadi, tidak sama sekali. Ini salah satu cuplikan dari peristiwa atau dari kisah Nabi. Kalau kita lihat nanti di perjalanan sirah Nabi banyak seperti ini. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diracun. Beliau manggil kepada orang yang meracun. Ini ketika beliau menaklukkan Khaybar nanti tahun ke-7 Hijriah. Ya, kenapa kamu meracun saya? Kenapa kamu meracun saya? Kata Nabi kepada si wanita Yahudi yang berusaha meracun Nabi. Apa jawab wanita Yahudi? Kalau Anda Nabi, Anda akan tahu. Tapi kalau Anda itu pembohong, bukan Nabi, Anda akan mati dengan racun ini. Dan ternyata Anda memang apa? Nabi. Ternyata Anda memang Nabi. Itu Nabi diracun. Sementara sahabat beliau ada yang meninggal. Apa yang dilakukan Nabi kepada orang itu? Sudah dimaafkan. Maafkan. Demikian juga nanti ketika atau sebelumnya ketika Nabi menaklukkan Mekah. Orang-orang Quraisy itu sudah ketakutan akan dieksekusi oleh Nabi karena mereka semuanya yang telah menzalimi Nabi, menyakiti Nabi, mengusir bahkan membunuh orang-orang yang beriman kepada Nabi serta berusaha membunuh Nabi. Itu orang-orang itu semuanya. Mereka dikumpulkan, Nabi nanya, kira-kira menurut kalian mau saya apakan kalian? Apa kata mereka? Ya. Mereka cuma bisa mengatakan, yang kami tahu Anda itu adalah orang yang karim, orang mulia, anaknya dari orang yang mulia. Dan maka ternyata Nabi mengatakan, pergi kalian semuanya, kalian bebas, dah bebas pergi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak, ini nih, mana dulu yang pernah ngelempar? Oh, kamu kan? Nih, kamu mau cara yang enggak? Nabi memerintahkan silakan kalian pergi. Akhirnya dengan cara seperti itu, sebagian mereka masuk Islam, meskipun ada juga yang tetap dalam kekufuran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan mereka pergi dan Allah mengusir mereka. Dikasih waktu tenggat selama 4 bulan untuk pergi dari Mekah. Ya, setelah itu nanti baru akan diuber perang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.